10 cara untuk berhenti terlalu menyenangkan orang lain. Mari menjadi versi terbaik dari diri kita. Menyenangkan orang lain itu baik, tapi menjadi hal yang salah jika hal itu memaksa diri kita untuk memenuhi citra yang ideal, untuk menghindari konflik dan mengorbankan kebahagiaan kita. Berikut adalah cara untuk berhenti terlalu menyenangkan orang lain, memahami diri sendiri, dan menjadi manusia yang lebih bahagia. Ke-1. Kenali dan pahami diri sendiri. Kita perlu menjadi diri sendiri dengan hidup sesuai strength kita atau kekuatan kita. Itu yang akan membuat orang lain menghormati dan menghargai kita. Tidak perlu menjadi orang lain untuk menyenangkan mereka. Orang yang tepat akan menerima kita apa adanya kita. Kedua, perjelas apa tujuan hidup kita dan prioritas kita. Kita perlu menentukan apa yang ingin kita capai atau kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Ambil tindakan yang mengarah pada tujuan kita. Hal itu akan memberi tenaga dan keyakinan pada diri kita untuk bisa tetap menjadi diri sendiri dan fokus pada prioritas kita. Selama kita belum menentukan tujuan kita, kita akan hidup menjadi gambaran orang lain dan untuk mewujudkan tujuan orang lain. Ketiga, tempatkan batasan yang sehat. Perhatikan apa yang kita lakukan. Buat daftar hal-hal yang kita lakukan dan bedakan mana yang membuat kita berenergi dan bahagia dan mana yang membuat kita kehabisan energi dan tertekan. Urutkan mana yang perlu kita lakukan atau perlu kita tolak, mana yang mendukung kita mencapai tujuan kita, mana yang tidak. Poin keempat, belajar mengatakan no dan jangan meminta maaf untuk itu. Bagi seorang pleaser, ini adalah hal yang berat, tapi ini adalah bagian penting untuk menjaga diri kita tidak kehabisan energi ataupun kehilangan prioritas kita. Untuk cara mengatakan no, tunggu posting berikutnya. Prioritas kita itulah tanggung jawab kita pada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Kelima, dengarkan kata hati kita. Dalam hidup kita akan bertemu banyak sekali orang. Sebagian dari mereka adalah orang yang tulus, tapi sebagian dari mereka hanya mengambil keuntungan dari kita. Belajarlah tindakan itu dengan mendengarkan kata hati dan jujurlah pada diri sendiri. Poin keenam, sisihkan waktu untuk diri sendiri. Hal ini akan membantu kita memahami pikiran, perasaan, dan kebutuhan diri kita. Kita akan jadi bisa membedakan mana yang memang kita inginkan dan yang membuat kita bahagia. Luangkan waktu berbincang dengan diri sendiri minimal 1 kali seminggu atau merefleksikan diri sendiri. Berbincang dengan diri sendiri atau lebih maksimal jika kita benar-benar mengenal siapa kita. Poin ke-7,
Perhatikan self-talk kita. Ingatlah bahwa satu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang yang kita tolak. Adalah permintaan atau tindakannya, bukan orangnya atau pribadinya. Yang ketiga, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Keempat, mengatakan no itu bukan egois, tapi untuk menjaga prioritas kita. Kelima, jangan meletakkan bahagia kita pada pendapat orang lain. Hal-hal di atas perlu kita ingat supaya kita tidak menuntut diri kita berkorban untuk orang lain. Diri sendiri adalah seseorang yang terus bersama kita dari awal sampai akhir hidup kita. Saat suka maupun duka, sudah seharusnya dia menjadi prioritas hidup kita. Bukan berarti Anda menjadi egois. Poin ke-8. Minta bantuan orang lain. Minta feedback dari pasangan atau orang lain yang kita percaya tentang seberapa sering kita melakukan terlalu banyak untuk orang lain. Minta pendapat mereka juga ketika kita mengatakan no pada mereka. Apa pendapat mereka? Yakinlah, jika mereka benar-benar mencintai kita apa adanya, mereka akan menghargai penolakan kita. 9. Jangan terpaku pada masa lalu. Berfokus pada masa lalu akan menimbulkan penyesalan. Itu bisa membuat kita berpikir perlu menebus kesalahan dengan menjadikan mereka prioritas. Lepaskan hal-hal yang membebani kita. Bila perlu, putuskan hubungan dengan orang-orang toksik yang hanya memanfaatkan kebaikan kita. Ke-10. Prioritas kebahagiaan diri. Jadikan diri sendiri prioritas kita. Bahkan jika hal ini mungkin akan sedikit mengecewakan orang lain yang meminta terlalu banyak dan sulit dari kita. Hiduplah dengan melakukan apa yang membuat kita bahagia dan bersemangat. Penuhilah apa yang kita butuhkan dan kita sukai. Hidup menjadi seperti orang lain inginkan untuk menyenangkan mereka bisa menjadi kebiasaan yang mungkin sulit kita hilangkan. Tapi jika kita sudah yakin dengan siapa diri kita, berlatihlah untuk hidup seperti yang apa adanya kita. Karena hanya dengan hidup menjadi diri kita, kita akan bisa memperoleh dua hal, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Demikianlah kiat-kiat yang sudah diberikan 10 hal tersebut. Semoga Anda menikmatinya.